Oke, ya ini soal yang menarik ya kawan-kawan. Diketahui ada L1 sekian, L2 sekian, dan L3 terletak seperti gambar ya, L1, L2, L3. Maka persamaan dari L3. Nah, sudut antara L3 dengan L2 adalah theta. Oke, sudut antara L1 dan L2 juga theta. Nah, karena sudutnya sama, makanya ini menarik soal ini. Oke, pertanyaannya adalah berapa atau bagaimana persamaan dari garis L3. Oke, supaya dapat persamaan dari L3 kita butuh dua hal ya. Yang pertama gradien, kemudian sepasang koordinat. Itulah yang perlu kita cari. Nah, dari yang paling mudah dulu ya. Kita mau nyari X1 Y1-nya. Caranya seperti ini. L1, L2 dan L3 sama-sama berpotongan di satu titik. Nah, jadi kalau ini kita anggap X1, Y1 ya, maka si X1, Y1 ini adalah perpotongan L1 dan L2. Jadi kita eliminasi ya. Oke. L1 adalah 4X kurang 3Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian L2-nya ini kita kali 3 aja ya, supaya nanti Y-nya bisa kita eliminasi. Maka kita lihat L2 itu sebagai 3X kurang 3Y tambah 3 sama dengan 0. Oke ya, kita eliminasi. Kita kurangkan, maka Y-nya habis. Nah, di sini tinggal X. Kemudian 1 dikurang 3 adalah minus 2, pindah ruas jadi 2. Inilah X1 ya. Y1 nya berapa gitu ya. Berarti substitusilah si X sama dengan 2 ini ke persamaan yang paling mudah. Sini aja gitu ya. Kalau X nya 2, 2 tambah 1 3 ya. Berarti Y nya harus positif 3. Nah, inilah X1 dan Y1. Nah, kemudian selanjutnya yang mau kita lihat adalah gradien ya. Bagaimana cara supaya gradiennya dapat gitu. Jadi ini kita anggap dulu sebuah horizontal ya. Jadi ini namanya adalah garis horizontal, bukan sumbu X ya, tapi garis horizontal. Nah, sekarang kita gunakan sifat gradiennya. Dari sini dulu ya. L2 itu gradiennya adalah min A per B, berarti positif 1. Nah, artinya garis L2 akan membentuk tepat 45 derajat ya, seginilah ya, terhadap sumbu X ya kan. Nah, jadi kalau kita punya L2 ya, L2 gitu. Nah, ini bakalan membentuk sudut 45 derajat terhadap horizontal gitu. Terhadap horizontal. Nah, kalau atau ini sama aja ya, 45 derajat itu atau nilai gradiennya ini sama aja dengan tangen 45. Sebab kalau kita cari tangen 45, kita akan dapat delta Y per delta X. Nah, hubungannya ke L1. Bagaimana cara menggambar model dari garis L1 ini terhadap horizontal? Jadi seperti ini kita buat. Ini gradiennya adalah 4/3 ya. 4/3 itu sekitar 1,3. Nah, kalau sementara tan 60 itu akar 3 ya, 1,7. Jadi L1 itu masih membentuk sudut lebih kecil dari 60 derajat terhadap horizontal. Jadi ini kita anggap aja adalah itu titik potong mereka bertiga ya. Nah, kira-kira disinilah letak dari L1 ya, L1. Nah, ini theta, berarti disinilah letak dari theta. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir yang mau kita cari L3. Inilah L3 ya. L3 dengan L2 itu sama sudutnya dengan L1 dengan L2 gitu. Jadi kalau di sini L3,
sudut antara L1 dan L2 adalah theta, berarti ini juga adalah theta. Ya kan? Nah, sekarang jika ini theta, oke, jika ini theta, maka si ini yang kecil ini itu adalah 45 dikurang theta. Ya, karena ini 45, ini theta, berarti ini 45 dikurang theta. Jadi tangen dari ini 45 dikurang theta, itulah gradien dari garis L3. Ini yang mau kita cari, ya kan? Soalnya ini udah dapat, tinggal M-nya gitu. Inilah M-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat segitiga L1 dengan horizontal. Ini horizontal gitu ya. Ini segitiga L1. Oke, ini kita tarik aja tegak lurus ke bawah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini kan theta ya, ini 45 ya, maka antara L1 dengan horizontal adalah 45 tambah theta. Nah, sementara ini kita tarik tegak lurus, maka ini segitiga siku-siku. Nah, tadi gradien dari L1 adalah 4/3. Jadi ini 4, ini 3 gitu. Ya, bisa langsung kita buat perbandingannya 4 sama 3. Nah, sebenarnya poin utama di sini. Sebenarnya itu poin utama di sini. Nah, di sini ya. Ini kan 90 nih. Ini ditambahin sudut yang sana harus 90. Jadi besar sudut ini sama dengan, oke, besar sudut ini adalah 45 dikurang theta. Ya kan? Nah, inilah dia. Dari model ini kita bisa dapat tangen 45 dikurang theta. Berapa itu? Depannya adalah 3, sampingnya 4. Berarti 3/4. Inilah gradien dari garis L3. Oke, terakhir, maka persamaan dari L3 adalah, langsung aja ya, Y dikurang Y1, mana tuh? 3, sama dengan M 3/4 X dikurang X1. X1 nya adalah 2. Oke, kali silang 4Y dikurang 12 sama dengan 3X dikurang 6. Pindahin semua ke kanan, maka akan dapat 3X min 4Y antara B sama C gitu ya. Kemudian ini geser ke kanan, ada plus 6-nya. Maka C lah jawaban soal ini. Ya, lumayan rumit ya, lumayan rumit, tapi seru. Oke, sip.